saya tidak pernah mengajari seperti itu, maka satu-satunya jalan kalau tidak di cut loss ya diinjek, ya, di cut loss atau diinjek. Ini adalah solusinya. Tidak ada solusi menunggu, tidak ada, karena pasti nanti akan habis, hanya menunggu waktu saja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk mungkin dari teman-teman. Ya, kalau mau bertanya ini terkait dengan materi dulu, jangan terkait dengan analisa karena masih terlalu jauh dari materi. Karena kalau mau bertanya dengan yang lain nanti ada waktunya. Monggo yang mau bertanya terkait dengan materi yang kita sampaikan ini bisa ditanyakan atau di chat ke saya. Nanti kita coba untuk bahas. Ya, silakan mau bertanya, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Pak Mul. Halo, Ya, Assalamualaikum. silakan. Oke, waalaikumsalam. Bapak sinten niki dulu, satu persatu. Pak, siapa ini? Sama Pak Happy, Pak. Oh, Iya nggih. yang kemarin. Oh iya, Pak Evi. Pripun Pak Evi? Ah, Gimana iya. Pak? Ya, silakan Pak. Pak Evi, ada mau bertanya? Yang ditanyakan seperti apa? Ah, Pak, saya minta apa materi khusus Mm-mm. untuk menangani sebuah resiko plotting. Ya. Karena yang saya pahami, Mm-mm. eh, yang harus ditekankan itu bagaimana kita lincah meminimalisir resiko itu atau keluar dari tekanan-tekanan itu. Ya. Kalau profit itu kan nggak usah dibahas ya Pak ya. Ya, betul. Yang harus dibahas itu justru bagaimana keluar dari zona zona tekanan. permasalahan. Ya. Oke, ada lagi Pak? Mungkin itu Pak, saya Oke. minta materi Mm-mm. khusus gitu, video khusus yang membahas tentang Baik. cara menangani resiko semua, termasuk Oke. plotting, cara mengantisipasi plotting, di angka Oke. berapa resikonya gitu. Baik, Pak Evi, terima kasih pertanyaannya sangat menarik dan ini menjadi catatan nanti saya akan coba untuk rangkumkan bagaimana mengatasi kesulitan atau mengatasi plotting di sana. Ada materi khususnya nanti terkait dengan begini, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengatasi dengan video-video yang mungkin sudah pernah kita lakukan dan tentu nanti disesuaikan dengan satu modal yang ada dengan lot yang ada, nanti silakan dikonversi. Yang penting saya memberikan satu contoh saja, saya memberikan satu gambaran ya. Misalnya kalau misalkan saya lotnya 0,25, marketnya ketika ini saya buy tiba-tiba turun, nah turunnya itu di angka berapa, nanti saya coba akan rangkumkan seperti ini karena ini terkait dengan satu risk management, yang kedua adalah analisa. Jadi ini tidak bisa berpisah antara manajemen risk dan analisa, dan ini harus baku. Nanti saya akan jelaskan tetapi tidak sekarang karena memang ini kompleks dan ini membutuhkan pemahaman teknikal yang tinggi. Tanpa kita memahami teknikal ini tidak ketemu nanti mau diapakan. Yang jelas yang tahu ketika rugi pasti bingung mau diapakan karena tidak tahu teknikal. Nah yang paling penting adalah teknikalnya nanti. Kemudian resiko ini sebenarnya bisa ditekan kalau kita bisa membaca teknikal dengan baik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa segera buatkan Pak Evi dan bermanfaat juga untuk teman yang lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan. Ya, silakan Pak Mul. Oke, silakan Ya, langsung disampaikan, monggo. ya, 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 ya. Yang tadi saya mau tanyakan tadi ya Pak. Ya. Berarti kita waktu demo nanti itu harus kita fokus ataupun dijajal semuanya Pak, berbagai mata uang ataupun yang lebih efektif itu.
Yang pertama nanti fokus di mata uang satu pasangan dulu. Satu pasangan mata uang difokuskan. Misalnya Euro USD. USD ya, atau XAU USD, XAU USD. Fokus di satu pasangan, kemudian perhatikan lot di sana, lot yang kita gunakan berapa saja. Kemudian nanti kalau misalkan berbalik, contoh ini buy, marketnya turun, bagaimana mengatasi ini harus memahami dulu. Kalau sudah ini sudah bisa profit dengan konsisten, artinya modal misalkan 1000 jadi 2000, jadi 1500 dengan perlawanan, artinya dengan perlawanan itu ketika market berbalik bisa mengatasi dan sebagainya ya, diuji dalam waktu yang cukup lama, 1 minggu tidak bisa, 2 minggu, 3 minggu. Kalau sudah oke, baru turun ke pasangan lain yang kira-kira kita cocok dulu. Berarti satu pasangan kita kuasai, oke, kita simpen. Misalkan Euro USD kita menggunakan lot 0,1, 0,2, 0,3. Simpan, catat baik-baik karakter Euro USD seperti ini. Kalau pagi begini, kalau siang begini, kalau malam begini. Dan itu harus mencoba sampai nanti menemukan yang mana kira-kira yang pas untuk saya, baik itu terkait pergerakannya, baik terkait dengan potensi yang ada, termasuk bagaimana kita profit lebih baik di antara itu. Ya, begitu Pak Mul, mungkin nanti bisa yang kedua dicoba. Pak, saya tambah dikit. Ya, silakan. Kalau kita salah langkah dan kita lock, Ya. itu hal yang salah ataupun gimana ya Pak? Bagaimana Pak? Diulang lagi Pak. Ya, umpamanya kita buy, kemudian harga turun, langsung kita lock, sell, jadi hedging. Ya. Ini kira-kira gimana Pak menurut? Iya, baik, itu nanti terkait dengan itu nanti terkait dengan teknikal Pak. Jangan belum masuk di teknikal, masih jauh Pak. Jadi nanti akan saya jelaskan ketika nanti di teknikal itu nanti ada cara-caranya. Jadi kita membaca itu harus betul-betul jeli. Kalau sudah tahu, baru nanti kita lakukan recovery itu. Recovery itu akan kita lakukan setelah menganalisa ulang, oh marketnya begini, ternyata begini, maka yang saya lakukan ini, ya. Begitu Pak Mul, nanti bersabar, ada materi teknikal yang nanti akan kita sampaikan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Mul pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin oke, nanti bisa diikuti semua. Ya, silakan. Halo, dengan selamat malam. Dengan Pak siapa ini? Ini Pak ya. Gimana cara menentukan support, nama rejection ya, sama stop loss sama take profit ya. Itu idealnya ditaruh di berapa pip dari awal gitu. Maaf ya, kami masih baru ini ya. Oke, Pak Sokip, terima kasih pertanyaannya. Sangat terburu-buru dan tergesa-gesa pengen tahu. Ya wajar kita, tidak masalah Pak Sokip. Yang penting niat dan semangatnya. Ya, perlu diketahui Pak Sokip, untuk mengetahui support dan resisten nanti ada waktunya, ada materinya Pak. Jadi jangan khawatir. Ada materi khusus di teknikal nanti, ada materi support dan resisten, materi rejeksi, kemudian ada area koreksi. Jadi nanti kita bahas di sana. Sekarang masih belum masuk di sana, jadi mohon maaf, bersabar dulu. Ada waktunya nanti kita bahas di sana. Termasuk TP begini. Ya, mohon maaf Pak, ini masih di posisi kondisi pembukaan, jadi lebih bersabar dulu. Nanti ada waktunya untuk sampai ke sana. Oke, mohon ditunggu dulu. Kita masuk di. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya lagi, silakan. Yang mau bertanya, Mas. Ya, Ibu Kris Penny dulu, monggo. Kalau mau bertanya. Oke, malam Pak Wijaya. Iya, dan teman-teman semua, salam kenal. Iya, monggo silahkan. Pak, saya mau menanyakan tadi tertulis area support. Saya paham nih Pak, area support itu apa. Kemudian yang kedua, batasi 20 sampai dengan 25% dari modal. Ini artinya nilai yang kita transaksikan ya Pak ya, 20 sampai 25% ini Pak. Oke, ini ya. Ada lagi? Sudah cukup Pak ya. Baik. Yang pertama cukup, saya jawab support resisten nanti ada waktunya. Sekarang belum waktunya untuk belajar support dan resisten.
Yang kedua saya jawab karena terkait materi malam hari ini 20-25% ini adalah batas maksimum. Sehingga misalnya modalnya 2.000, ini batas maksimumnya adalah sekitar $500. $500 ini nanti bisa didapatkan kalau kita menggunakan HP itu di sebelah kiri atas. Itu nanti akan ada minus sekian. Ya, minus ini didapat dari mana? Dari kita transaksi entry kita, misalkan buy 0,1, kemudian buy 0,15. Contoh misalkan, ini floating 250 minus, ini floating 250 minusnya. Dari jumlah floating ini nanti keseluruhan akan terkumpul di sebelah kiri atas di MetaTrader itu yang ada angkanya. Itu akan muncul minus 500 begini ya. Saya coba untuk berikan contoh ya, nanti biar langsung ketemu bagaimana membuktikan, bagaimana melihat minusnya seperti apa kalau misalkan marketnya betul-betul berbalik ya, marketnya berbalik, kemudian pembatasan kita di angka seperti apa. Jadi kita coba dulu untuk melihat ya. Oke, kita coba dulu masuk di sini dulu ya. Oke, saya akan coba tunjukkan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana di sebelah kiri atas ya, sebelah kiri atas di MetaTrader nanti, kalau di HP, kalau di laptop langsung muncul di bawah. Kalau di HP di sebelah kiri atas ada trade minus 51, sekian. Nah, minus 51 ini adalah kumpulan dari sekian transaksi yang ada. Ini ada buy 0,1, 0,01, min 8 sekian. Euro USD sell 0, sekian, minus sekian-sekian. Keseluruhan ini kalau dikumpulkan minusnya adalah 51,68. Sehingga kita lirik di sana. Kita lirik yang sebelah kiri ini adalah minus 51,68. Modal kita adalah 3.090. Jadi kita tinggal ngitung saja. Kita tinggal ngitung 51,68 dibagi 3.090 dikali 100%. Maka ini hanya 1,6 sekian persen. Ini adalah kondisi yang aman. Karena masih 1,67%. Jadi jangan buru-buru di cut loss kecuali memang betul-betul marketnya berbalik, kita bisa recovery di sana. Ya, ini mungkin bisa menjadi referensi untuk kita menghitung bagaimana floating minus yang sedang kita jalani. Minusnya berapa persen nanti begitu cara menghitung. Di sebelah kiri atas ada minus, kemudian di atas sendiri ini ada balance kita bagi katakan 100%, nanti disitulah minus kita ya. Seperti itu Bu, mungkin kurang jelas yang bisa kita sampaikan. Terkait support nanti kita bahas di lain waktu karena ada waktunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, silakan yang lain. Nuhun sewu Mas. Ngadik. Iya Pak, silakan Pak. Oke, silakan Pak. Halo. Ya, silakan. Saya mau nanya masalah yang ini Pak, yang tadi dibahas masalah risma. Ya, silakan. Itu kan tadi disebut untuk resikonya itu apakah yang 20% itu Pak? 20% sampai 25%. Ini resiko maksimum. Resiko maksimum. Jadi kalau sudah maksimum begini, ini harus cut loss. Ya, jadi maksimum. Kalau masih di bawah ini masih aman. Masih biasanya rata-rata standar 2-5% ini masih aman saja, masih kategori aman. Maksimum adalah 20-25%. Ini contoh misalkan 2.000 modal kita, ini minusnya sudah 500 misalkan begini. Minus 500, maka ini harus segera di cut loss, tidak boleh ditunggu lebih lama. Maksimum ya ini keseluruhan tadi dari sekian banyak transaksi, keseluruhannya ini misalkan
Namun demikian jangan sampai mencapai Ya, angka Mas. ini. Usahakan di sebelum ini kita sudah lakukan recovery atau cut loss di awal. Ya, begitu Pak Dik, mungkin bisa difahami. Ya. Mas, satu benar itu Ya. masalah D1 ya, Mas. Oke. Ya. D1 itu kok lebih cocok masuk di D1 itu lebih berapa lama ya? Boleh Pak. Pakai D1 kalau misalkan sudah cocok dan bisa menghasilkan profit, ya pakai saja Pak, dipakai enggak apa-apa. Tidak masalah, karena D1 ini sebenarnya lebih akurat daripada H1. Tapi karena candlenya nggak sama ya Mas, kalau saya banding dengan H1. Kenapa? Candlenya tidak sama. Antara? Seringkali tidak sama. Misalkan di H1 di D1 bisa. Oh iya betul, kalau di D1 kan memang terkumpul satu hari, ada 24 candle itu terjadi satu. Lah kalau H1 kan cuma pergerakan 1 jam, jadi ada sekitar 24 candle saja. Kalau kita trading jangka menengah, jangka panjang pakai D1 bagus. Baru masuk ke D1. Kenapa? Boleh saya ikutin di H1 baru masuknya di Boleh, di D1. boleh saja Pak. Mau H1, mau D1, mau entry-nya H4 pun tidak masalah Pak. Mau entry di D1 pun tidak masalah. Yang penting kita melihat di sana ada peluang, ada trigger, ada petunjuk yang mengindikasikan peluang buy. Misalkan kita mau entry di D1 boleh, di H1 boleh. Tidak masalah Pak. Boleh saja. Oke. Baik, Itu bisa kasih. sampai kalau saya main sampai 6 jam di D1 metalnya bisa kembali ya. Satu bisa hari buy terjadi buy nanti di 6 jam kemudian. Yang penting ada petunjuk di sana Pak. Ada petunjuk yang mengarahkan buy atau mengarahkan naik, kita entry buy boleh. Nanti ada petunjuk di sana. Yang penting ada petunjuknya Pak. Kalau tidak ada petunjuknya ya jangan ikut buy. Misalkan begitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Halo. Sudah itu aja Mas. Oke. Mas Tonton, Monggo, oke, silakan. Yang lain monggo, silakan. Halo Pak. Ya. Boleh tanya Pak? Oke, saking pundi dari mana ini? Iya Pak, mau tanya. Tadi kan dibilang kita sebagai pemula fokus pada salah satu pair ya. Oke. Nah itu kita tahunya bahwa kita cocok sama salah satu pair itu apakah dari riset, katakanlah googling, atau misalnya dari rekomendasi? Kalau kita googling karena ada yang langsung bilang, Pak. Jadi langsung. tuh USD. Bukan. Atau Jadi USD. nanti begini Pak. Jadi misalnya jenengan di demo, pertama saya rekomendasikan dulu di Euro USD misalkan. Ya ini dicoba dengan banyak entry, banyak mencoba praktek dengan yang teknik yang nanti kita sampaikan. Dari sekian banyak entry itu nanti hasilnya bagaimana? Ini hasilnya, kalau misalkan hasilnya selalu plus atau selalu profit, bahkan kondisi market berbalik pun kita tetap bisa profit, artinya setidaknya kita menguasai dari pasangan ini, termasuk ini menggunakan lotnya ya. Dan ini tidak bisa 1 hari 2 hari, ya paling tidak mencoba sampai kita paham itu butuh waktu lama, paling tidak 3 minggu. Kalau misalkan langsung kita mau ke XAU ya tidak masalah. Nanti kita akan menemukan ketika perjalanan kita mencoba entry, mencoba kita recovery dan terus mencoba di sana, ternyata kita kelabakan di sana, selalu rugi dan rugi, tidak bisa. Maka bisa saja nanti diintrospeksi, dikoreksi, dibenahi cara dan teknik kita untuk mengambil peluang itu, atau kita turunkan menjadi ke pair yang lain. Bisa saja begitu. Kalau misalkan langsung cenderung pertama kita ke XAU ya sudah, fahami sampai mumpuni di sana. Tapi ketika nanti tidak mampu di sana, kita bisa coba masuk di Euro USD. Kalau misalnya nanti kira-kira kita punya modal lebih, misalkan kita ada modal 2.000, 3.000, saya lebih cenderung ke gold atau di XAU karena ini potensinya luar biasa kalau kita memahami karakternya. Ya, begitu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi.
Assalamualaikum Pak Jaya. Dari Pak siapa tadi yang bertanya, ada pertanyaan lagi? Bentar dulu ya. Dari Assalamualaikum Pak Oke, Jaya. Waalaikumsalam. Cukup, Pak. Sebentar, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik, Pak Edi, Pak. Edi. Nggih, monggo Pak Edi. Silakan. Ini saya mau menanyakan masih berhubungan dengan pemilihan PIR, Pak. Nggih. Apakah spreading itu bisa menjadi acuan untuk pemilihan sprint? Ada yang pendek, ada yang panjang. Tidak usah. Gitu Pak Jaya. Bukan. Spread bukan menjadi pilihan. Yang paling pokok adalah bagaimana peluangnya saja. Peluangnya saja. Kalau saya lebih berpeluang di XAU daripada di Euro USD. Memang ini pergerakannya lambat. Memang ini mengerikan. Tetapi sesuatu yang bagi kita anggap sebagai sulit, kalau kita belajar betul, kita memahami, kita menguasai karakter secara detail, ibaratnya kita bisa kontrol, bisa mengendalikan, maka ini bisa menjadi peluang yang luar biasa. Begitu Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan spread. Tidak masalah, spreadnya besar pun tidak masalah. Karena di sana juga tersimpan peluang yang besar pula. Di Euro USD ini kecil memang spreadnya, tapi pergerakannya juga kecil. Kalau kita mau yang lebih, ya tentu nanti juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan berat di sana. Ya, tentu nanti ini bisa dipertimbangkan dan dicoba. Boleh di Euro, boleh di XAU. Kalau saya terus terang lebih cenderung di sini karena memang peluangnya yang besar. Hanya saja kita penguasaan saja yang kita harus betul-betul benahi dan tingkatkan. Ya, begitu Pak. Kira-kira mungkin ada yang lagi yang mau tanyakan. Terima kasih Pak Jaya. Baik, silakan Pak Edi. Terima kasih kembali. Pertanyaannya bagus sekali. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Masih saya buka sedikit lagi biar nanti tidak ada ganjelan di sana. Kalau yang lain tanya-tanya yang terkait analisa, sabar dulu, ada waktunya. Saya lebih tahu bagaimana saya menyampaikan ke teman-teman, apalagi yang baru. Ya, ada proses, ada tahapnya, biar teman-teman juga masuk dulu di kepalanya, biar meresapi dulu, biar masuk satu step dulu, baru nanti kita naikkan satu persatu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, untuk sementara kelas malam hari ini kita tutup dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya besok dengan jam yang sama. Ya, sebelum masuk nanti usahakan 10 menit sebelum jadwal masuk dulu biar efektif waktunya, tidak menunggu terlalu lama. Kasihan yang menunggu sudah lama. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung dari mulai pertama sampai terakhir, sampai selesai waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan trading kita. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.